Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi. Hi guys. So as you guys can see, this is my first time doing a YouTube video, and I bet you guys probably won't like this kind of video because this is about education. But if you guys found this channel, I guess welcome and enjoy my video. So without any further ado or basa-basi yang terlalu melenceng, aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan guys, nama aku Elma di Papania dan dengan NIM 2110312220056. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hamamangkurat dan aku ngambil jurusan S1 Manajemen. So for today we're going to discuss about something yang berkaitan dengan dimensi internasional. Karena sudah perkenalan dan kita nggak perlu banyak-banyak basa-basi deh ya, kita langsung aja untuk discuss about something that you guys probably familiar about this one. Okay guys, so this is our topic for today. We're going to talk about thrifting culture, and I guess you guys have probably heard about this one because it's a trend now, especially di kalangan mahasiswa yang mereka itu kebanyakan invest diri mereka ke outfits. So ini bakalan familiar untuk sebagian orang. But without any further ado, let's just jump to our discussion. Kalian sering gak sih guys mendengar istilah nge-trip? Atau bahkan ya, teman kalian sendiri pernah ngajakin kalian nge-trip bareng. Trip sendiri itu sangat booming loh guys di kalangan masyarakat, terlebih pada kalangan remaja. Karena yang kita tahu, remaja saat ini tuh sangat-sangat memperhatikan penampilan mereka. Jadi kata-kata thrifting itu bukan hal yang tabu bagi mereka. Tapi gak usah bingung teman-teman, karena kita bakalan bahas lebih dalam mengenai apa sih trip itu. Secara bahasa, trip sendiri diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty sendiri dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Maka dapat kita simpulkan bahwa thrifting adalah kegiatan membeli barang bekas. Tapi kegiatan ini bukan hanya sekedar membeli barang bekas aja loh guys. Namun bagaimana kepuasan pribadi jika bisa mendapatkan barang yang keren atau bahkan jarang ditemukan dengan setengah harga atau lebih murah. Namun kegiatan thrifting ini bukanlah sebuah tren yang baru terjadi 1 atau 2 tahun saja. Jika kita urutkan dari pertama kali budaya ini mencuat, mungkin akan mundur hingga 1 abad yang lalu ketika revolusi industri sedang terjadi. Tapi tenang teman-teman, karena kita akan membedah timeline dan sejarah singkat dari budaya thrifting ini. The first one, Industrial Revolution mass productions leads to greater consumption. Revolusi industri pada abad ke-19 mengenalkan mass productions of clothing yang merubah cara pandang masyarakat saat itu tentang dunia fashion. Pada masa itu, pakaian sangat murah sehingga masyarakat memiliki pemikiran bahwa pakaian adalah barang disposable atau sekali pakai lalu buang. Hal ini mengarahkan masyarakat menjadi sangat konsumtif dan barang-barang yang dibuang tersebut menjadi menumpuk. Biasanya barang bekas ini digunakan oleh para imigran. The second, Salvation Army comes to the US. Pada babak kedua ini, Salvation Army, the first NGO, memfokuskan barang yang tidak terpakai sebagai donasi. Mereka mengeluarkan sebuah shelter pada tahun 1897 yang bernama Salvage Brigade. Jadi, jika ada seorang yang merasa kelebihan pakaian atau barang lainnya bisa didonasikan ke tempat ini. Warga kurang mampu di sekeliling shelter ini biasanya datang menggunakan gerobak untuk meminta pakaian. Tidak hanya itu, Salvage Brigade juga memberikan makanan dan layanan sosial lainnya. Next, Great Depression and Rise of Retail Thrift Shop. Saat Great Depression, krisis besar-besaran terjadi di Amerika, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, dan jatuhnya bursa saham New York menjadi gongnya pada saat itu. Masyarakat saat itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru, sehingga mereka memilih alternatif untuk berbelanja di thrift shop. Sedangkan untuk orang yang tidak berkecukupan, tempat ini dijadikan untuk donasi. Pada masa ini, thrift store dikategorikan sebagai department store. Saat itu, Goodwill Industries adalah salah satu thrift shop terbesar di Amerika yang memiliki stok pakaian dan peralatan rumah tangga yang siap untuk menyuplai lebih dari 1.000 households. Pergerakan ini berhasil changing the junk shop's stigma to a different approach to charity.
Oke, next, Buffalo Exchange Americans. Buffalo Exchange menjadi thrift shop pertama yang sukses membuka cabang ke-17 states across the US. Total cabang yang mereka miliki mencapai 49 gerai. Pada Buffalo Exchange, konsumer dapat melakukan transaksi seperti trade atau barter, beli ataupun menjual. Jika menjual barangnya, konsumer akan mendapatkan persenan dari hasil penjualan. Headquarter dari Buffalo Exchange berada di Tucson, Arizona, di mana Kirsten Block atau owner pertama kali membuka tokonya di tahun 1974. The fifth, Kurt Cobain epitomized the grunge look. Tahun 90-an memang era di mana grunge sedang jaya-jayanya, di mana Kurt Cobain, panutan setiap remaja di masa itu, bersama sang istri, Courtney Love, secara tidak langsung mempromosikan thrifting style dengan gayanya yang identik dengan ripped jeans, flannel shirt, and layering yang cukup banyak. Kadang juga menggunakan t-shirt atau kemeja yang sudah bolong-bolong. Lantas, untuk mencapai style yang diinginkan tersebut, untuk mencari barang-barang seperti itu, mereka harus pergi ke thrift shop, karena retail saat itu tidak menjual yang semacam itu. Jadi, salah satu bukti dari histori thrifting bahwa ini bukan perkara nggak punya uang, tapi sudah menjadi gaya hidup. Sama saja kok seperti doyan makan, kekinian, atau suka makanan tradisional. Dua-duanya punya value yang oke pada masing-masing. Oke, last, a new wave of thrifting. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ibis World, saat ini thrift store adalah bagian dari industri terbesar yang bernilai hingga 14,4 billion dollar. Kenyataan yang terjadi di Indonesia mungkin belum dihitung hingga berapa nilai dari industri ini. Namun yang nyata terasa adalah munculnya thrift shop online maupun offline secara sporadis yang meracuni para millennials. Industri ini juga semakin besar di Indonesia, ditandai dengan maraknya millennials yang mulai bangga menggunakan barang second. Kenapa bangga? Mungkin tercermin dari proses mendapatkan yang sulit, hingga barang branded yang bisa didapatkan lebih murah dari setengah harga. Setelah mendengarkan sejarah yang cukup panjang, mungkin saat ini kalian bertanya-tanya, ngapain sih lo thrifting? Apa sih benefitnya? Atau kasarnya, untuk apa sih membeli barang bekas? Bagi sebagian orang, thrifting adalah hal yang aneh. Namun, untuk para pencintanya, terlepas punya duit atau enggak, kegiatan itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Thrifting menjadi salah satu bukti konkret untuk membenarkan teori, kalau mau keren, gak perlu mahal. Dan teori ini sudah terbukti dari masa ke masa. Mungkin di tahun 2011 atau 2013, anak-anak SMA pergi ke thrift shop untuk mencari jaket jeans dengan harga 50 ribuan. Kemudian di tahun berikutnya untuk mencari parka. Karena pada realitanya, budaya ini adalah salah satu harapan untuk lapisan masyarakat yang ingin mengikuti tren lingkungannya, namun dengan kekuatan finansial yang terbatas. Hingga saat ini, referensi cara berpakaian mulai bermacam-macam, mulai dari vintage sporty look, hingga memang mengincar vintage looknya saja. Bisa jadi alasan beberapa orang melakukan kegiatan ini bukan dari latar belakang finansial, melainkan di Indonesia memang sulit untuk mencari barang-barang yang diinginkan, sehingga thrift shopping menjadi salah satu alternatif. Thrifting kini juga sudah sampai di tahap nggak perlu harus ke pasar Senen atau ke Poncol. Semakin besarnya budaya ini, thrift shop juga menjamah Instagram, Facebook, dan situs e-commerce lainnya. Dan barang-barang yang dijual juga tidak selalu murah. Kenapa begitu? Kebanyakan orang sekarang melakukan thrift ini untuk mencari barang yang langka atau memiliki value sejarah di dalamnya. Tapi teman-teman, ada yang perlu kita perhatikan. Apa sih dampak dari thrifting sendiri? Thrifting itu kira-kira punya dampak yang baik atau yang buruk ya? Jangan khawatir, karena kita akan diskusi sekali lagi mengenai apa saja dampak-dampak yang akan diakibatkan oleh thrifting. Berikut ada beberapa dampak positif dari thrifting. Yang pertama, dapat menekan pencemaran lingkungan. Seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan oleh United Climate Change News, bahwa industri fashion menyumbang 10% gas rumah kaca yang timbul dari rantai pasokan yang panjang dan penggunaan energi dalam produksi yang intensif. Beralasan bahwa thrifting dapat menekan pencemaran lingkungan karena fast fashion menjadi salah satu alasan mengapa thrifting begitu digemari. Kata barang bekas kini tidak lagi menjadi konotasi yang jelek. Banyak anak-anak muda yang mulai menggeluti bisnis thrift shop maupun menjadi konsumen thrift shop. Yang kedua, mengurangi limbah pakaian.
Belanja di thrift shop dapat mengurangi 5 pakaian. Ketika pakaian dibuang, 5 pakaian akan menggunung di tempat pembuangan sampah selama ratusan tahun. Apalagi sekarang, banyak pakaian yang terbuat dari bahan sintetis yang tidak akan terurai. Yang ketiga, menghemat biaya. Harga yang ditawarkan oleh thrift shop lebih murah dari harga pakaian baru, sehingga bisa menghemat biaya. Thrift shop juga memberikan aktivitas berbelanja yang menyenangkan karena memberikan sensasi seperti berburu harta karun. Dan yang terakhir, menemukan barang unik dan langka. Seperti yang kita tahu, thrift shop itu biasanya menjual barang bekas yang tidak diproduksi lagi, sehingga akan memungkinkan kita akan mendapatkan barang-barang yang sudah lama tidak diproduksi ataupun yang sangat langka. Bukan hanya itu, thrifting juga mengakibatkan dampak-dampak yang negatif. Yang pertama, menekan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Menurut Ronobir dalam penelitiannya, yaitu meningkatnya permintaan oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas mengakibatkan banyak toko barang bekas menaikkan harga sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan dan secara efektif meminggirkan penduduk yang paling bergantung pada pakaian bekas. Naiknya harga pakaian bekas ini juga sudah terjadi di seluruh dunia, sejalan dengan peningkatan tren thrifting. Beberapa orang juga sengaja berburu pakaian bekas dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi yang jadi masalah adalah peningkatan harga pada pakaian bekas itu sendiri. Berdasarkan penjelasan yang tadi, kalian boleh saja berpendapat bahwa semua orang berhak untuk berbelanja pakaian bekas. Namun, perlu diketahui bahwa orang yang paling bergantung pada toko-toko pakaian bekas adalah mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua, menimbulkan dampak budaya konsumerisme. Pada hakikatnya, thrifting merupakan barang-barang yang tidak terpakai yang selanjutnya diperjualbelikan untuk mendapatkan pemilik yang baru. Secara harga, mungkin dapat lebih mahal dari harga awal pembelian, namun kebanyakan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih murah dari harga awal. Harga barang-barang yang bekas umumnya dijual dengan harga miring, memungkinkan untuk sebagian orang membelinya dalam jumlah yang banyak dan uang yang jauh lebih besar, atau dalam arti lain konsumtif. Dan yang terakhir, menyebabkan gentrifikasi. Gentrifikasi secara umum merupakan perubahan sosial ketika kaum menengah atas mengonsumsi sumber daya yang ditujukan pada kaum menengah ke bawah. Ketika kita mulai menekuni belanja pakaian yang ramah lingkungan, mungkin kita sudah tahu bahwa thrifting pada awalnya merupakan opsi berbelanja untuk kaum menengah ke bawah, mengingat harga pakaian bekas yang diimpor dari negara-negara maju hanya dibanderol puluhan ribu rupiah saja. Hal ini kemudian berdampak buruk bagi kaum menengah ke bawah yang merupakan target pasar utama dari pakaian bekas. Dengan tersapu habisnya pakaian layak oleh kaum menengah ke atas, mereka hanya diberikan dua opsi, membeli pakaian layak dengan harga mahal atau membeli pakaian sisa yang kurang layak. Okay, this is our next discussion. Apakah thrifting culture berkaitan dengan dimensi internasional? Jawabannya tentu saja iya. Karena seperti yang sudah kita ketahui, dimensi internasional tersendiri dapat memunculkan kompetitor baru, pelanggan baru, supplier baru, serta membentuk tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Dan jika kita kaitkan dengan thrifting culture, maka thrifting merupakan tren sosial yang sudah terjadi hampir di seluruh dunia. Okay, our last discussions, apa yang akan terjadi di masa depan jika thrifting semakin mendunia? Sebenarnya thrifting sudah sangat mendunia, tapi mungkin di beberapa tempat masih belum familiar dengan kata atau istilah thrifting. Namun, jika kita telah konsep thrifting sendiri sudah kita terapkan sejak dulu. Thrifting berarti menjual barang bekas, di mana saat revolusi industri sudah terjadi konsep thrifting itu sendiri. Oleh karena itu, jika thrifting semakin mendunia, sebenarnya tidak ada masalah karena seperti yang kita tahu, thrifting sendiri lebih banyak memberikan dampak positif daripada dampak negatif. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, thrifting itu dapat menekan pencemaran lingkungan. Karena kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan, maka dengan boomingnya tren thrifting tidak akan menjadi masalah di masa depan. Karena thrifting sendiri itu bisa meminimalisir adanya pencemaran lingkungan seperti polusi. Alright, this is a wrap. Ini akhir dari diskusi kita kali ini. Semoga diskusi ini sangat membantu kalian untuk menambah wawasan, atau mungkin kalian punya pendapat-pendapat lain tentang thrifting culture. Kalian bisa sampaikan aja karena aku sangat open dengan opini-opini kalian. So I think that's it for me. See you guys in the next video, I guess. So thank you for watching, guys.